Oke, bismillah ya, kita akan mulai. Dipersiapkan ya. Oke, kita akan mulai. Bab ini adalah namanya, ya Allah, sudut dan perbandingan ya. Sudut dan garis sejajar. Tapi di sini kita akan pelajari dulu sudut ya. Mengenai sudut ya. Sudut ada beberapa definisi yang bisa ya. Sudut ini adalah suatu daerah yang dapat dibentuk, satu daerah yang dibentuk oleh dua garis atau dua sinar garis. Yang kedua, sudut ini ya ini
Ya. Sudut ini dapat dibentuk ya oleh pertemuan antara dua buah garis atau sinar atau dua buah garis lurus ya. Terus dapat dibentuk juga oleh dua buah sinar garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Ya. Ustadz, Ya. dicatat nggak? Nanti ya. Terus sudut ini ada notasinya. Notasi sudut itu seperti ini. Notasi atau simbol ya. Kok bentuknya? Ini ya. Gimana nih? Agak mereng. Inilah. Beda dengan apa namanya? Yang kurang dari lebih dari ya. Ini biasa mendatar. Ini simbol sudut. Ya. Oke, terus sekarang ke bagian-bagiannya kita gambar dulu sedikit ya. Nah, misalkan di sini ada dua buah sinar garis. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C. Nah, titik yang di sini nih, nah, ini dinamakan dengan titik sudut, ya. Sedangkan ini yang A sampai C dan A sampai B itu dinamakan dengan kaki sudut. Berarti AB juga sama kaki sudut ya. Ini kaki sudut. Nah, sedangkan yang di sini, ini kan ada daerah ya. Nah, di sini kan ada daerah kan. Ya, ada luasan ini. Nah, di situ yang disebut dengan daerah sudut atau lebih kita kenal dengan besar sudut. Ya, jadi besar sudut itu jarak antara kaki sudut yang AB ini dengan kaki sudut yang satunya. Ya. Nah, jaraknya ini dia untuk sudut biasanya kita menghitungnya ke kiri ya, jadi berlawanan jarum jam. Ya, itu berkaitan dengan sudut. Nah, di sini berarti di sini kalau Anda kasih penjelasan A, itu warnanya. Ustadz izin buang sampah. Ya. Ustadz. A itu titik sudut. Iya, kenapa? Ini apa yang di bawah itu kaki sudut atau kaki halus itu? Kaki sudut. Jadi AB sama AC itu kaki sudut. Ya, ini Anda tulis nih. AC itu kaki sudut. Ya. AB juga kaki sudut. Ya. Garisnya ya, Pak? Iya, garisnya benar, dua garis yang membentuk sudut itu namanya kaki sudut ya. Jadi dua buah garis yang membentuk sudut ini namanya kaki sudut ya, dinamai kaki sudut ya. Terus berikutnya dari sisi penamaan, notasinya udah, gambarnya udah, dari sisi penamaan. Nah, untuk penamaan itu ada dua macam cara, ya. Jadi untuk menamakan sebuah sudut itu ada dua macam cara. Pertama, disebutkan dengan satu huruf saja, ya.
cukup dengan satu huruf ya. Ditulis misalkan sesuai gambar yang di atas berarti sudut A udah cukup, atau penulisannya pakai notasi jadi seperti ini, sudut A. Ya. Itu cara pertama yang paling simpel ya. Jadi hurufnya ini sesuai titik sudutnya. Jangan antum menyebutin sudut C sesuai gambar di atas, nggak ada sudut C. Ya. Gambar di atas itu adalah sudut A, nggak ada sudut B, sudut C nggak ada. Adanya sudut A. Terus cara penulisan yang kedua ya adalah dengan menyebutkan 3 huruf di situ. Ya. Yang mana huruf yang di tengah itu adalah titik sudutnya. Ya. Berarti bisa kita tulis sudut C A B, lihat A-nya di tengah yang sebagai titik sudut di tengah, ya. Atau kita tulis sudut C A B, ya. Itu ya. Jadi di tengah, ya. Jadi sudut yang dimaksud letak hurufnya harus di tengah. Oke. Terus kalau seperti ini boleh apa enggak? Boleh. Boleh, ya. Jadi nggak masalah antum menyebutkan dari CAB, C dulu A ke B, atau B A C itu nggak masalah. Ya. Oke, dan dibiasakan kalau mau mensudut pakai simbol aja biar cepet. Ya. Ustaz, Ya. kalau dari A bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Kalau dari A nanti gini, sudut A, apalagi? CB gitu. Enggak. Kalau ACB itu maksudnya berarti dia adalah sudut. Kalau ini itu berarti yang sudut C. Iya. Enggak ada, padahal di gambar ini enggak ada sudut C-nya. Ya. Jadi menyesuaikan kalau ada gambarnya sesuaikan ke gambar ya. Intinya titik sudutnya itu di tengah. Ya. Titik sudutnya di tengah. Ane kasih contoh yang lain. Misalkan Ane punya misalkan ini titik K, ini L, ini M. Nah, titik sudutnya di mana ini? Di L, K, apa M? K. Nah, berarti penulisan yang benar adalah kalau satu huruf sudut K cukup. Tapi kalau 2 huruf sudut KM. L, K, M. Ingat, yang titik sudutnya di tengah. Atau sudut M, K, L. Ya, ini titik sudutnya berada di tengah. Ya. Karena kalau sudut seperti ini maksudnya ini sudut titik sudutnya ada di K-nya. Ini sama. Ya. Oke, udah ingat yang penamaan seperti ini? Ingat. Bisa ya? Jangan kebalik. Jadi kalau ada misalkan ada sudut A, B, C, itu maksudnya di sini adalah sudut B. Ya, bukan sudut A ataupun C. Ya, pokoknya yang di tengah itu titik sudutnya itu. Ya. Jadi jangan bingung ketika ada penamaan 3 dan penamaan cuma 1. Terus pemakaiannya gimana ya? Apakah kita bisa berbagai kondisi? Sebenarnya bisa ya. Cuma ada beberapa kondisi yang lebih mudah pakai penyebutan 1, ada yang penyebutan 3. Ya. 3 huruf ya maksudnya. Oke, contohnya misalkan Ane punya apa ya? Nah, ini garis nih. Nah, seperti ini misalkan.
Nah, ini misalkan A, D, C, D. Coba, kalau di kondisi seperti ini, saya menyebutkan sudut B. Nah, di sini akan ada dua arti. Ada yang mikirnya sudut B itu yang ini, yang di sini. Yang satu lagi, sini. Nah, bahkan yang satunya lagi, mungkin dia BGW-nya terlalu jauh, mikirnya yang di sini, ini sudut B-nya. Seluas ini, dari sini ke sini. Nah, ini akan menyebabkan kerancuan di situ, ya. Maka kalau untuk kondisi yang seperti ini, ya, kondisi yang seperti ini, maka seharusnya dia gunakan adalah yang dia tuju itu yang mana? Misalkan yang dia tuju itu yang ini, di sini. Sudut yang di sini. Ya. Maka dia tulisnya adalah sudut A, B, C. Atau sudut C, B, C, B, A. Ya, jadi jelas. Nah, ini gunanya kalau yang 3 itu seperti ini contoh gunanya. Ya. Kalau cuma nyebutin sudut B, nanti bingung. Ya. Yang mana sudut B? Karena di titik B itu ada 2 sudut di situ, ya, bahkan 3. Oke, berarti kalau nyebutin yang di sini itu sebutannya dengan sudut CBD atau sudut DBC. ya DBC. DBC. Itu ya, itu contoh penamaan yang benar ya. Tapi kalau cuma ada satu kayak yang sebelah kiri ini, yang buatan contoh tadi pertama, itu cukup dengan sudut A, itu udah bisa. Ya, karena nggak mungkin nggak ada sudut yang lain selain A di situ. Ya, oke, semoga bisa dimengerti perbedaannya dan cara mungkin lebih tepatnya kita pakai yang mana di kondisi yang bagaimana. Oke, ini berkaitan dengan nah, kita lanjut ke halaman yang kedua. Nah, di sini kita, bentar. Yang pertama ada yang kelewat sedikit, ya. Ingat, sudut ini kan tadi Anda jelasin di awal, sudut ini dia bergantung kepada jarak ya antara kaki sudut yang satu dengan kaki sudut yang lain, dan jaraknya itu berlawanan jarak jam ya, dia bergeraknya. Jadi kalau Anda bisa gambarin ulang di sini. Misalkan ini ya ada titik A, di sini B. Nah, ketika titik B ini ada garis yang lain di sini. Nah, ini terus mungkin ke sini ya. Ke sini ya. Nah, ini berada di satu titik. Misalkan ini C1. Nah, gini ya misalkan ya. Nah, maka dia sebagai jarak tadi ya. Jadi yang dihitung itu jarak. Nah, semakin besar jaraknya, maka ukuran sudutnya semakin besar juga. Ya, semakin jauh jaraknya, ukurannya semakin gede ya. Nah, ini dinamakan dengan sudut sebagai jarak putar ya, karena dia memutar benar ya. Dan ingat, satu lingkaran penuh itu berapa derajat?
360. 360. 360. Oke. Masih ingat ya? Nah, sekarang ke bagian tadi penamaan udah. Oke. Satuan sudut. Nah, satuan sudut itu yang biasa kita pakai apa? Derajat. Iya. Derajat. Ya, pakai pangkat tapi 0 ya. Pangkatnya berupa 0, buletan kecil. Nah, ini namanya derajat. Nah, ada pecahan dari derajat ya. Kalau di sudut ini ada pecahan dari derajat. Pecahannya apa? Dia adalah menit. Simbolnya itu pakai petik 1. Terus ada detik. Simbolnya petik 2. Nah, ini mirip seperti pada jam. Jadi, ibarat kata ini sebagai jam, ini yang menit, ini yang detik. Sama. Perhitungannya, perbandingannya sama. Ya. Jadi 1 derajat ya. 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ya, ingat ini menit ya. Menit. Terus 1 menit ya, penulisannya itu 1 seperti ini ya. Itu sama dengan 60 detik. Sama. Jadi kayak jam persis sama ya. Cuma bedanya yang itu jam, yang ini derajat. Menit detiknya sama ya. Cuma simbol di sini pakai simbol. Kalau di jam kadang kita menit detiknya nggak pakai simbol ya, tapi di sini dipakai simbol. Ya. Jadi terus berarti dengan kondisi seperti ini maka 1 derajat itu sama dengan 60 kali 60 ya, 3.600 detik. Oke. Nah, berarti misalkan kita ada sudut A itu 80 menit. Nah, kita akan ubah ya. Ini ke bentuk yang lebih rapi. Ini kan masih 80 menit ya. Kita akan ubah ke derajat. Kenapa? Karena ini sudah melebihi 60 menit ya. Nah, 80 menit ini bisa kita tulis dengan 60 menit. Menit tuh, Ditambah, ya. Kok menit? Kok 80 menit? Itu bukannya menit satu Itu bukannya. ininya. Oh bukannya iya, detik itu, Ustaz. cakep, pinter antum ya. Oke, 80 menit itu bisa kita tulis dengan 60 menit ditambah 20 menit. Nah, seperti ini berarti bisa kita tulis dengan 60 menit itu kan 1 derajat. Berarti 1 derajat 2 menit. Nggak perlu ada lagi tanda plus ya, nggak usah. Cuma spasi aja ya. Cukup dikasih jarak sedikit. Nah, ini bacanya 1 menit, itu kok 20 ya. 1 menit, 1 derajat 20 menit. Ya. Nah, merubah-merubahnya itu kalau soalnya di PG ya tergantung PG-nya disesuaikan ya. Di PG-nya diubah ke derajat, antum ubahnya ke detik. Jangan ya. Nah, ini sama kayak jam pokoknya. Berarti kalau dari derajat ke menit atau ke detik itu dikalikan. Ya. Tapi kalau dari menit ke detik itu juga dikalikan. Tapi kalau dari detik ke menit atau detik ke derajat atau menit ke derajat itu dibagi. Ya, Diulang pokoknya ngitungnya sama kayak jam. Ulang tadi Mungkin gimana? di sini kita akan kadang lupa kayak tadi ya. Pakai menit itu pakainya strip 2 ya, kebalik ya. Oke, misalkan ada contoh sudut B. Sudut B ini itu misalkan 1 derajat 2
menit. Nah, coba kita akan ubah ke menit. Ke menit semua ya. Jadinya iya, 60 menit ditambah 2 menit. Menit Afan. atau 2 sih? Detik. Astagfirullah. Detik ya, ubah ke detik misalkan ini berarti jadi 3.600 detik ditambah 2 detik. Jadinya 3.602 detik. iya, 3.602 detik. Ya. Ya, dan seterusnya ya. Jadi bisa kita ubah-ubah ya. Misalkan lagi ada sudut C itu berapa nih? Misalkan 1.800 detik. Kita coba ubah ke menit coba. Nah, kalau untuk ke menit berarti ini menjadi 1.800 dibagi 60. Ini akan menjadi menit. Berapa nih? 30. 30 menit. Ya. 30 menit. Nah, berarti kalau angka yang sama ini mau kita jadikan ke derajat. Berarti 1.800 per 3.600. Ini akan menjadi derajat. Berapa ini? Setengah ya, setengah derajat atau 0,5 derajat ya. Nah, ini contoh ya. Berarti itu 3.000-nya dari mana, Ustaz? 3.600 ini karena kita ubah ke menit ya. Jadi Oh, itu ini 600. ya 3.600 ini. Oh, ngerti. Ya. Oke, ini nah, penulisan seperti ini antum kalau pernah buka misalkan maps itu kan kalau antum nyari koordinat di tempat antum atau tempat yang antum kita cari itu kan ada gitunya kan, menit ada pangkat 1, pangkat 2 gitu. Itu maksudnya menit dan detik, tapi itu untuk ukuran bujur ya. Bujur di bumi bukan sudut ya. Ustadz, Ya. rumusnya kayak gimana? Apanya? Rumusnya. Rumusnya? Nggak ada rumusnya. Ini seperti jam ke menit ke detik pada biasanya. Oh. Cuma rumusnya ini aja Tapi nih. kok ada derajat? Derajat Apa? itu 60 menit ya? Iya, 1 derajat 60 menit ini. Patokannya ini. Terus 1 menitnya 60 detik dan kalau 1 detik berarti 3.600 1 derajat 3.600 detik. Sama kayak jam, menit, detik sama. Ya, cuma di sini derajat, menit, detik. Ya. Kalau antum melihat yang motor lomba balap itu kan, nah itu kan ada jam, ada detik, ada menit ya. Nah, bahkan ada pembagian lagi setelah detik ya. Ya, tapi itu untuk hal-hal tertentu ya pemakaiannya. Nah, yang sering kita pakai adalah yang derajat. Sudah cukup ya yang derajat ya. Berapa derajat? Nah, antum mau mengukur apa kalau pakai sampai detik-detik derajat apa? Sudutnya kan. Kita lanjut. Bentar ke nah, ini bagian terakhir di apa? Sudut ya. Bukan berarti babnya udah selesai belum ya. Ini pembahasan yang pertama. Di sini ada jenis sudut. Oke, jenis sudut. Nah, yang pertama ada sudut apa? Yang itu udah tahu? Sudut lancip. Iya. Sudut lancip. Oke. Sudut lancip ini itu sudutnya berapa derajat? 45. Lancip. Oke. Aneh bilang rentangnya deh. Rentangnya itu dari berapa sampai berapa?
Ya. Sudut lancip itu mulai dari berapa sampai berapa? Dari Coba. nggak tahu. Sudut lancip. Kalau antum tadi udah tahu 45 derajat itu sudut lancip. Terus kalau 65 derajat lancip atau bukan? Iya. Bukan. Bukan. Terus sudut apa dong kalau 65 derajat? Tumpul ya, tumpul. 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 Nah, sekarang Anda tanya, kalau 90 derajat sudut apa? Sudut siku-siku. Siku. Kalau 91? Bentar, 91 tumpul. Tumpul. Kalau 89 derajat? Ah, Lancip. Lancip. Lah tadi katanya 65 bukan lancip. Siapa yang bilang tuh? Siapa yang bilang? Sekarang Anda tanya, kalau sudut 1 derajat itu lancip bukan? derajat. 1 derajat. Iya. Lancip. Nah, kalau 100 Tumpul. Terus tumpul. tumpul. Kalau 80 Lancip. 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 Nah, berarti lancip itu batasnya sampai mana? 0 sampai 90. Iya. Di antara 0 sampai 90. Iya. Yang benar adalah di antara ya. Jadi ini misalkan A ini sebagai sudut ya. A ini sebagai sudut, maka sudut lancip itu adalah sudut yang berada di antara, di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Oke, lihat. Itu Antum A apa, Ustaz? A ini sebagai sudut ya. Ane perwakilan sebagai besar sudut ya. Besar sudut. Oke. Antum udah pernah belajar notasi pembentuk himpunan kan? Yang seperti ini kan? Nah, udah pernah Ane kasih tahu juga. Coba kalau seperti ini artinya 0 derajatnya sama 90 derajatnya itu ikut apa enggak? Enggak. 90-nya enggak. 0 derajatnya sama 90 derajatnya ikut apa enggak? Enggak. Enggak. Dua-duanya enggak ya. Berarti kalau ada sudut 0 derajat misalkan ya, maka itu bukan sudut lancip. Ya. Kalau pas 90 derajat itu bukan sudut lancip tapi sudut siku. Nah, sekarang saya tanya, kalau ada sudut 0,1 derajat itu lancip atau bukan? Iya. Lancip. Ya. Bahkan misalkan ada sudut. Contohnya kayak gimana contohnya? Iya, antum bikin sendiri lah, bisa kok. Tapi susah ya. Atau misalkan antum punya sudut 89,5 derajat. Bisa. Nah, itu masih sudut Lancip. Ya, karena ini di antara ya. Nah, untuk memudahkan ini artinya maksudnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, itu sudut lancip. Ya. Sedangkan yang kedua adalah sudut Tumpul. siku dulu. Nah, siku adalah sudut yang pas 90 derajat. Ya, pas ya. 90 derajat pas. Siku. Ya. Nah, atau bahasa lainnya adalah kalau ada dua buah garis yang saling tegak lurus ya. Di posisi tegak lurusnya sudutnya dia adalah 90 derajat. Ya, ingat kalau ada dua buah garis yang saling tegak lurus ya, itu pasti sudutnya adalah 90 derajat. Ya, jadi salah satu tanda kalau ada garis tegak lurus, sudutnya siku. Ustaz, Nah, ya. yang sudut lancip masih gak ngerti. Sudut lancip sudut yang besarnya di antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, nanti ini gambarin nanti ya. Jadi
Lebih besar dari 0 dan kurang dari 90. Besar sudutnya ya, Nak ya. Itu sudutnya. Oke, bentar. Kita ke sudut. Nanti Anda gambarin insya Allah ya. Tumpul. Nah, kalau sudut tumpul ini, dia sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ya. Oke. Bahasanya lah di antara. Kalau antum mau pakai bahasa lebih dari 90 dan kurang dari 180 boleh. Oke, di antara ya, di antara. Berarti kalau udah 91 derajat itu masuknya tumpul, sampai 179, ya, itu juga masih tumpul. 90, juga tumpul. Ya. Pokoknya melebihi 90 derajat. Dan kurang dari 180 itu namanya tumpul. Nah, tadi kan di sini kalau yang pas 90 derajat itu dinamai dengan sudut tumpul. Nah, sekarang kalau ada sudut yang kalau ada 180 derajat, itu dinamakan apa dong? Garis. Dinamakan? Ya, kita bisa menyebutnya dengan sudut lurus, ya. Atau di sini berupa garis lurus, ya. Contohnya kalau ada jarum jam, tahu kan? Nah, misalkan jarum jamnya itu lurus gitu bentuknya. Kadang-kadang bisa itu pas lurus, ya. Itu sudutnya 180 derajat. Ya. Terus, nah sekarang kita ke, nah, oke, Anda mau tanya nih. Kalau sudut yang besarnya itu lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat, ini dinamakan apa? Ada yang pernah baca mungkin? Atau disebut dengan Kamu sob? sudut yang besarnya itu Refleks. iya. Oke, bagus ya. Refleks ya. Jadi lebih besar dari 180, kurang dari 360. Ya. Oke, itu namanya sudut refleks. Nah, sekarang Anda coba contohin gambarnya. Namanya sudut lancip yang seperti ini ya. Nah, ini sudut lancip atau seperti ini. Ya, ini sudut lancip. Kalau siku-siku, Afan, untuk siku-siku ini Anda nggak bisa persis siku-siku ya. Nah, Mencet bisa nggak? nah, terus sudut tumpul. Tumpul mana ini? Nah, atau misalkan seperti ini. Nah, jadi antum jangan bingung ya kalau bentuk sudutnya itu kebalik-balik gitu ya. Apa salah? Yang penting antum bisa lihat, ya. Bisa bedain ini mana tumpul, mana. Kalau lurus, Nah, kalau lurus gimana? lurus. Sudut lurus 180 derajat ya. Ini misalkan aneh kasih nama, nah, yang ini A, B, C. Ya ini sudut lancip masih ya. Misalkan di sini E, F, G. Terus di sini ada K, L, M, P, Q, R.
Ya, ini kayak yang kedua. PQR. Terus di sini ada TUV ya, TUV kayak laptop ya, TUV gaming ya, oke. Di sini ada X, Y, Z. Ya. Oke. Kalau kita melihat dari secara sekilas ya, kalau untuk sudut lancip dan sudut tumpul itu masih bisa kita bedakan dengan jelas. Tapi kalau yang udah mepet, udah siku-siku ini kadang-kadang kayak kita ngelihatnya itu kayak tumpul tapi kayak lancip gitu kan. Nah, makanya kalau di geometri ini bisa kita kasih tanda ya, perhatikan tandanya. Tandanya bisa berupa seperti ini, kotak gitu, atau seperti ini, lihat, seperti siku-siku tapi kecil. Nah, kalau ada tanda seperti ini, walaupun kita ngelihatnya kok itu kayak nggak lurus, kayak nggak siku-siku gitu kan, itu kita anggap itu sebagai siku ya. Karena nanti kalau antum udah ke SMA misalkan ya, itu gambar-gambar yang sudut ini seperti ini, geometri seperti ini itu kadang-kadang kita ngelihat gambarnya kayak ini kelihatannya sudutnya sekian derajat gitu. Atau mungkin ini enggak kayak siku-siku tapi ada tanda siku-sikunya, maka yang kita ikuti adalah tandanya. Karena di situ soal itu dibuat berbagai macam cara. Tanda siku-siku itu yang mana sih, Ya. Tanda siku-siku Dengan yang mana? Permasalahan yang diberikan ya. Oke, tentang jenis-jenis sudut, ada yang mau tanyakan? Ya, ada yang mau tanyakan? Enggak. Ya. Areanya pokoknya kalau yang ini lebih kecil ya, kalau ini lebih lebar. Ustaz Tanah izin ke toilet. Ya. Oke.